Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan mengenai metodologi penelitian. Pada pertemuan ke-10 ini akan dibahas mengenai model-model penelitian. Bahwa sebuah penelitian dia harus melalui proses yang jelas dan tepat. Ketika membahas mengenai usulan penelitian, maka seorang peneliti harus melampirkan dan menjelaskan mengenai model penelitian yang akan dilakukan. Mereka, para peneliti, harus menyampaikan rencana dari model penelitian tersebut. Kemudian, model perencanaan penelitian tersebut lalu dikerjakan dengan melalui berbagai proses. Dan hasil dari penelitiannya, atau kita sebut dengan hasil rancangan penelitian tersebut, harus ditampilkan. Ya. Biasanya hasil dari proses penelitian adalah berupa data percobaan atau eksperimen result. Nantinya data percobaan inilah yang akan dilakukan analisa, sintesa, dan juga pembahasan. Pembahasan-pembahasan tersebut kemudian disimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Pada modul ini akan coba dibahas mengenai beberapa hal model-model penelitian yang harus disiapkan oleh seorang peneliti. Biasanya model penelitian ini juga disebut dengan istilah metode penelitian. Sebuah metode penelitian secara definisi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terhadap sebuah propose atau sebuah usulan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika dan permasalahan yang dihadapi. Cara-cara ilmiah ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang ilmiah juga, yaitu harus melalui proses yang rasional, sistematis, dan juga empiris. Kemudian dari model perencanaan penelitian ini dihasilkan sebuah data penelitian, di mana data penelitian haruslah bernilai valid, reliable, dan juga objektif. Valid yaitu adanya kesesuaian antara data dari objek yang diteliti dengan data yang sesungguhnya. Tidak boleh ada proses falsifikasi atau fabrikasi data yang tidak sesuai. Kemudian data ini juga harus melalui proses pengujian yang reliable atau handal dan juga objektif. Reliable berarti data tersebut harus konsisten ya, pada beberapa interval waktu tertentu. Selain itu, data penelitian juga haruslah objektif, di mana ada kesepakatan antara berbagai macam pihak terhadap data yang sedang diuji atau data yang sedang dianalisa. Ada paling tidak beberapa jenis metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk pembahasan ini, kita hanya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif, di mana pada metode penelitian kuantitatif itu dilandasi oleh filsafat positivisme yang digunakan pada beberapa populasi ataupun sampel tertentu. Kemudian data akan diukur melalui berbagai macam instrumen. Setelah itu dilakukan analisa data yang sifatnya kuantitatif ataupun juga statistik. Pada saat pengujian dan analisa ini, maka data tersebut dibuktikan melalui sebuah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Beberapa metode kuantitatif yang sering dilakukan adalah misalnya metode survei, di mana untuk mendapatkan data pada metode survei ini dilakukan sebuah penggalian data melalui pengamatan baik via wawancara langsung ataupun kuesioner melalui media-media tertentu. Ya. Nanti kemudian hasil pengamatan baik wawancara ataupun kuesioner dari beberapa sampel yang diambil dari populasi tertentu ini akan dilakukan analisa dan sintesa. Kemudian metode lain pada penelitian kuantitatif adalah metode eksperimen. Pada metode eksperimen ini dilakukan pengukuran dari sebuah sistem yang telah dirancang, baik sistem real atau sistem sebenarnya, ataupun juga sistem model tertentu, ya. Kemudian dari situ diambillah berbagai macam percobaan-percobaan dari variabel-variabel independen tertentu dan juga variabel-variabel dependen. Ya. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka biasanya penelitian eksperimen ini menggunakan kelompok kontrol dan juga bisa dilakukan di laboratorium ataupun lapangan medan sebenarnya. Pada model perancangan ini haruslah dilampirkan modelnya pada saat pengajuan proposal. Baik model metode survei, sebagaimana yang terlihat pada gambar sebelah kiri, untuk menunjukkan hipotesa-hipotesa tertentu yang ingin dicapai pada penelitian ini, ataupun juga pada model metode eksperimen melalui sebuah blok diagram proses ataupun rancangan yang akan dilakukan. Demikian pembahasan modul kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.